peraturan baru yang tidak disukai oleh Kuni. Silahkan ikuti aku Nona-Nona dan Tuan Mirza, ucap Mika sopan sekali. Berhenti bersikap formal Mika. Ketaak. Ucap Kuni sambil memukul kepala Mika. Aduh Tuan, mau bagaimana lagi? Ini juga sebagai latihanku Tuan. Ucap Mika sambil berjalan ke arah ruang pertemuan. Latihan? Latihan apa yang kamu maksud? Maaf Tuan, aku sekarang menjabat sebagai manajer dan ajudan pemerintahan. Bisa dikatakan aku adalah kepala pelayan di mansion ini. Ucap Mika yang membuat Kuni semakin terkejut. Ini tidak bisa dibiarkan. Bukankah ini mansion keluarga Mirza? Lalu kenapa seolah-olah Eva pemilik mansion ini? Gumam Kuni lalu mereka tiba dengan sedikit lambat. Saat dalam perjalanan tadi, semua orang terkesima. Begitu juga Dewi yang notabene adalah orang kaya betulan masih saja bisa takjub. Mata setiap perempuan-perempuan ini seperti melihat permata di setiap sudutnya. Belum lagi para penjaga yang seperti penjaga kerajaan di mana mereka berdiri tegak di setiap sudut dan tengah ruangan. Berbeda dengan semuanya, Kuni justru tidak suka ada pengawal di dalam rumahnya, dan karena itu juga, Kuni akan membuat Eva mengakui kalau dirinya adalah tuan rumah yang asli. Silahkan masuk Tuan Mirza, ucap Mika sambil membuka pintunya. Dan benar saja, bukan hanya Eva sendirian, tapi masih ada Patimon dan Tuan Handi dengan pakaian yang sangat formal sekali. Selamat datang Tuan Kun, ucap Patimon menyapa Kuni sambil berdiri. Oh Presiden Patimon, dalam beberapa minggu tidak bertemu. Anda terlihat sangat elegan sekali. Ucap Kuni seperti sedang menyanjung Patimon. Aku mohon hentikan Tuan, kalau bisa aku ingin mengundurkan diri saja jadi seorang presiden. Ucap Patimon dengan gimik wajah menyedihkannya. Aku tidak berniat membahas masalah jabatanmu ini Patimon. Nikmati jabatanmu ini untuk beberapa puluh tahun ke depan. Setidaknya kamu akan menjabat sebagai presiden selama 30-40 tahun ke depan. Bagaimana? Ucap Kuni yang kali ini membuat Patimon terkejut. Tuan Kun, aku mohon jangan menyiksaku seperti ini. Baru beberapa minggu saja aku sudah bosan Tuan. Berhenti mengeluh darling. Dan teruslah bekerja. Teriak Eva yang membuat Patimon berhenti mengeluh. Baiklah Kun. Apa bisa kita mulai rapatnya? Ucap Eva pada Kuni. Pertama, aku tidak suka pengawal ada di dalam mansion. Kedua, aku memang setuju kantor pribadi Patimon ada di sini. Tapi tidak seformal ini bukan. Dan yang terakhir, bukankah ini mansion milik Nyonya Mirza? Lalu kenapa ini seperti istana kerajaan yang mencekam? Apakah ada aturan untuk semua orang agar bersikap formal pada atasan mereka? Ayolah F, itu sudah kuno sekali. Biarkan semua orang tidak terkekang dengan aturan yang kau buat ini. Apa kamu mengerti? Terang Kuni yang langsung ke intinya. Sementara Eva sedikit kebingungan juga terkejut dengan ucapan Kuni yang menekankan kata formal berulang-ulang. Kemudian dia melihat ke arah Mika dan beberapa orang yang berdiri di belakang kursi dan mengetahui maksud dari ucapan Kuni. Kalian semua, jangan berdiri saja dan duduklah di tempat yang kosong, tanpa terkecuali. Ucap Eva lalu melihat ke arah Kuni. Apa seperti ini beres Kun? Ucap Eva sedikit kesal sebenarnya. Oke, tapi aku masih menantikan progres yang lainnya. Terang Kuni lagi karena baru satu yang langsung ditindak oleh Eva. Kamu jangan khawatir, aku akan mengatur secepatnya. Bisakah kita memulai rapatnya? Tanya Eva lagi dan Kuni hanya membuang mukanya saja. Kemudian Eva mengangguk pada Mika dan Mika langsung membagikan selebaran-selebaran kertas pada semua orang. Ada lebih dari 20 orang yang hadir dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada 15 poin yang aku rencanakan untuk Kinan Group dan baru beberapa yang telah selesai. Dan untuk meningkatkan kinerja Kinan Group lagi, aku berencana untuk melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Poin nomor 1. Aku ingin membangun mall dan sejenisnya di sini. Tapi kita membutuhkan dana yang cukup besar. Dan untuk kas perusahaan Kinan Group untuk proyek pertama ini, kita bisa pastikan bahwa anggaran kita akan bertambah sedikit karena sisanya. Sebesar 90% dari keuntungan akan kita sumbangkan pada Eve. Terang Eva mengakhiri poin pertamanya. Sementara semua wanita yang tidak tahu seperti Zelda dan yang lainnya, yang tidak bekerja di Kinan Group merasa jika ucapan Eva sedikit membosankan. Untuk dana, kamu jangan khawatir, karena aku akan mengambil dari sumbernya langsung. Iya kan Myurn? Ucap Kuni pada Myurn. Myurn yang mendengar perkataan Kuni langsung saja terkejut karena dia tak tahu menahu dengan maksud Kuni. Apa maksudnya Tuan Mirza? Ucap Myurn. Aku dengar, uang setoran untuk keluarga Jayandaru akan turun bulan ini. Bukankah itu bisa kita pakai dulu untuk Kinan Group? Ucap Kuni yang membuat Myurn lagi-lagi terkejut. Sebenarnya Kuni tidak mengerti kalau uang hasil dari keuntungan Ground the Futures akan turun bulan ini. Tapi dari gumaman Eva yang liris sekali dan hanya didengar oleh Kuni membuat Kuni berani berkata seperti itu. Sedangkan Eva berkata bukan tanpa bukti, karena saat dia melacak transaksi Ground the Futures, hampir setiap 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali Ground the Futures menyetor atau mentransfer ke rekening gaib milik keluarga Jayandaru secara teratur dan tepat waktu. Dari data inilah Eva mengirim sinyal pada Kuni kalau kita bisa memanfaatkan uang dari Ground the Futures untuk menutupi kekurangan dana yang dimiliki oleh Kinan Group. Itu tidak mungkin Tuan Mirza. Ground the Futures tidak pernah ingkar janji dan kami tidak mungkin menyelewengkan uang dari penyelamat kami. Maaf aku tidak setuju untuk itu.
Ucap Myurn yang sedikit tegas. Sementara Kuni sedikit terkejut karena Myurn sangat setia sekali terhadap keluarga Jayandaru. Baiklah, akan aku buat Nyonya Baibara berbicara sendiri padamu. Sayan, bangunlah. Kita temui ibu sambungmu sekarang juga. Ucap Kuni lagi, dan kali ini dia tujukan pada Dewi. Stop, stop. Berhenti, Kun. Lakukan nanti saja setelah rapat ini selesai. Lagi pula, Myurn belum menandatangani kontrak kerjasamanya bersama Kinan Group. Jadi kita tidak perlu buru-buru. Masih ada 2 minggu sebelum itu terjadi. Terang Eva yang membuat Kuni berpikir sejenak lalu dia duduk kembali. Kuni berpikir jika apa yang dikatakan oleh Eva ada benarnya juga. Selain itu, Nyonya Baibara akan masih tetap hidup selama 3 bulan lagi jika mengacu pada waktu masa lalunya. Kemudian mereka membicarakan poin demi poin dan pada akhirnya, ada sebuah poin yang menurut Kuni tidak bisa dia terima dan itu adalah poin tentang ketenaga kerjaan di mana salah satu poin yang memberatkannya adalah masalah apartemen yang masih boleh digunakan selama orang yang bekerja untuk Kinan Group dan pensiun masih hidup. Bab 278. Rapat yang membosankan. Untuk yang ini aku ingin ada perubahan Eva. Aku tahu kamu masih membela mereka. Tapi coba pikirkan ini. Berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan dari Kinan Group? Bukankah untuk karyawan biasa saja sekelas Sobe gaji mereka hampir mencapai 10 juta per bulan? Jadi yang bisa aku sarankan ke kamu adalah membuat jaminan akhir tua mereka dari gaji mereka sendiri di mana kita bisa mengurangi dari gaji mereka. Katakanlah mereka menerima gaji 10 juta dan besaran gaji tua harus disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri. Contohnya saja, jika aku OB dan memiliki gaji 10 juta, maka aku akan menyisihkan dana jaminan tuaku sebesar 2 juta setiap bulannya. Berarti setahun aku akan dapat mengumpulkan 24 juta jaminan masa tua. Jika 10 tahun, sudah 240 juta. Jika 20 tahun, 30 tahun. Bukankah itu sudah lebih dari cukup untuk membeli sebuah perumahan? Jadi saranku adalah mewajibkan semua orang untuk mengikuti program jaminan tua mereka. Dan jika mereka keluar sebelum masa pensiunan mereka, maka kamu juga berhak mengembalikannya. Bukankah itu akan lebih menguntungkan untuk mereka? Terang Kuni yang panjang sekali. Tapi dari penjelasan yang mudah itu bisa difahami dan diterima oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Tapi Kun, bukankah itu sudah kewajiban bagi kita untuk memberikan uang pesangon saat mereka pensiun? Lalu apa saranmu ini seperti tidak berfaedah sama sekali Kun? Terang Eva karena mereka pasti akan mendapatkannya sesuai dengan berapa lama mereka bekerja untuk Kinan Group. Lantas kenapa kamu masih mengizinkan mereka tinggal di apartemen jika mereka sudah mendapat pesangon untuk pensiunan mereka? Apa menurutmu gaji mereka masih kurang sehingga mereka harus dimanja? Ucap ini yang sedikit kesal karena penjelasan briliannya tadi sudah ada kebijakan sebelumnya. Kinan, apa laporan tentang gaji para karyawan? Kuni sudah membacanya. Tanya Ivo pada Kinan karena dia tak ingin menjelaskan masalah gaji lagi. Laporan gaji? Bukankah itu ada pada Mona? Ucap Kinan. Aku. Kapan? Aku sepertinya tidak tahu soal itu. Ucap Mona mengelak. Ayolah Mona. Bukankah lembaran kertas putih ada di atas mejamu? Ucap Kinan lagi karena dia yakin kalau dia meletakkan di atas meja Mona. Aku sungguh tidak tahu. Memangnya kapan kamu meletakkannya? Ucap Mona masih saja mengelak. Hehehe Mona. Mungkin kertas yang ada tulisannya review gaji tempo hari. Saat aku bilang kertas apa ini, dan kamu teriak buang saja. Bikin meja kotor saja jadinya aku buang ke tong sampah. Ucap Lisa yang merasa tidak bersalah itu. Sementara Mona mengingat-ingat dan benar saja. Kertas bekas laporan keuangan yang salah dan berada di atas mejanya waktu itu masih tetap di posisinya. Bahkan setelah dia berteriak pada Lisa untuk membuangnya. Aku tidak tahu. Berarti Lisa yang salah. Ucap Mona langsung angkat tangan. Hai sekalian ini. Ucap Eva lalu mengotak-atik laptop di depannya dan muncullah sebuah berkas yang bisa dilihat oleh semua orang. Ini adalah laporan gaji yang mereka terima Kun. Sudah terpotong uang pensiun, jaminan kesehatan, jaminan hari libur nasional, kesejahteraan pangan dan juga mobilitas kerja aktif dan tidak sering absen. Semua itu sudah menelan biaya sekitar 800.000 per bulannya dan mereka semua sudah mengetahuinya. Dan apa kata mereka saat mengetahui biaya potongan yang mencapai 800.000 setiap bulannya? 90% para karyawan mengeluh dan juga tidak setuju. Tapi karena ini kebijakan dari kita, maka mereka mengikutinya dengan terpaksa. Sekarang jika kita kembalikan ke peraturanmu yang mewajibkan untuk memangkasnya sebanyak 2 juta, maka bisa aku pastikan mereka tidak hanya marah, tapi juga menolak dengan keras dan itu pasti. Terang Eva yang membuat Kuni hanya tersenyum. Kuni tersenyum bukan karena sarannya, melainkan karena pola pikir orang-orang yang menurutnya baik. Tapi mereka tidak mau melihat ke depan di mana uang jaminan masa tua lebih berarti untuk masa depannya ketimbang jika harus menerima semua gajinya sekarang tanpa ada tabungan masa tua mereka. Kalau begitu, aku tetap tidak setuju jika mereka boleh menempatinya selama mereka masih hidup. Jika mereka sudah pensiun, maka mereka tidak berhak tinggal di apartemen yang disediakan untuk karyawan aktif kita. Dan lagi aku yakin kalau uang pensiunan mereka sudah lebih dari cukup untuk membeli rumah di tempat lain. Terang Kuni lagi yang masih tetap tidak setuju dengan poin yang ditulis oleh Eva. Setelah mendengar beberapa kali penolakan dari Kuni, Eva akhirnya tidak berkata apa-apa lagi.
Karena sudah wajar baginya jika ada yang tidak setuju dengan usulannya. Kemudian mereka melanjutkan hasil diskusinya dan pada akhirnya, diskusi yang sedikit panjang, yaitu sekitar 2 jam telah mampu membuat semua orang bosan bukan main. Kalau begitu rapat hari ini kita sudahi sampai di sini dan aku harap kita bisa membangun perusahaan Kinan Group lebih jaya lagi, SCMANGAAT. Teriak Eva sambil mengangkat genggaman tangannya ke atas. Tunggu dulu, bukankah kamu bilang kita bisa pindah ke mansion ini? Lalu kenapa kamu tidak membahasnya? Ucap Kuni sedikit protes pada Eva. Itu terserah kamu, Kun. Kamu bisa pindah kapanpun kamu mau. Ucap Eva santai. Baiklah, aku akan berdiskusi dulu dengan nenek. Ucap Kuni setelah berpikir sesaat. Selain itu, dia juga sedang berpikir untuk menjemput Ovi yang saat ini ada di Seraya. Karena dia sangat yakin kalau Ovi mungkin saja sedang merindukannya. Tuan Kun, ucap Patimon tiba-tiba menarik perhatian Kuni. Ada apa Patimon? Ucap Kuni singkat. Aku ingin berdiskusi dengan Anda tentang polemik perang yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan hanya kita berdua, tapi kita akan melakukan diskusi secara global dengan para pemimpin dunia melalui alat virtual milik Ibu Tuan. Ucap Patimon. Alat virtual? Iya Kun, alat virtual yang aku kembangkan sendiri. Awalnya aku hanya membuat 2 buah saja, tapi Patimon meminta lebih karena dia juga ingin seluruh pemimpin di seluruh dunia memilikinya. Dengan begitu, mereka bisa berdiskusi secara intens dan dalam kondisi yang sama-sama menguntungkan. Tapi kamu jangan khawatir Kun. Semua ini sudah terdaftar sebagai produk dari Kinan Group. Terang Eva lagi. Meskipun aku penasaran, tapi aku akan mengetahuinya saat rapat nanti. Sekarang katakan padaku, kapan acaranya dimulai? Tanya Kuni pada keduanya. Nanti jam 7 malam waktu Java Kun, dan mereka semua juga sudah setuju dengan saran dari kita. Mungkin karena mereka sudah mendapat alat virtual secara gratis sehingga mereka tidak mempermasalahkannya. Ucap Eva lagi. Bab 279. Apakah ini nyata? Karena dirasa waktu masih sangat panjang, Kuni lalu mengantar semua bidadarinya untuk kembali ke kediamannya masing-masing dan menunggu informasi selanjutnya tentang kapan mereka semua akan pindah di mansionnya. Kemudian Kuni mengantar orang terakhir dan itu adalah Myurn Horkless. Terima kasih Tuan Mirza. Ucap Myurn yang masih terlihat canggung itu. Apa yang kamu katakan Myurn? Apakah kamu tidak? Ucap Kuni terhenti sambil mendongakkan wajah Myurn yang menunduk itu. Apakah kamu masih menahan perasaanmu padaku atau kamu? Ucap Kuni terhenti lagi tapi kali ini dia mencium Myurn dengan mesra sekali. 5 detik, 10 detik, dan sampai 20 detik. Belum ada tanda-tanda penolakan dari Myurn dan saat Kuni membuka matanya, dia terkejut saat melihat mata Myurn yang terbuka. Kuni tidak tahu apakah sejak pertama atau baru terbuka. Tapi jika baru pertama, Kuni pasti bisa merasakannya sehingga dia mengira jika sejak pertama kali dia menciumnya, mata Myurn selalu terbuka. Lalu Kuni melepas ciumannya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi saat dia ingin berbicara, tiba-tiba Myurn mencium Kuni dan kali ini Myurn menciumnya sambil menutup matanya yang menandakan jika Myurn ingin menikmatinya. Dalam ciumannya, Kuni yakin kalau Myurn tidak lagi seorang wanita yang menjaga jarak darinya seperti awal-awal mereka bertemu. Mungkin karena Kuni sudah menghilangkan trauma yang dialami oleh Myurn terhadap seorang wanita dan juga perasaan Myurn yang sudah mulai menerima Kuni, sehingga Myurn lebih agresif dari biasanya. Saat mereka berciuman mesra sekali, tiba-tiba ponsel Myurn berdering dan itu adalah panggilan dari sopir pribadi milik Sven. Myurn yang terkejut lantas mengangkatnya. Myurn tahu pasti terjadi apa-apa dengan Sven karena tidak biasanya sopir tersebut menelponnya secara langsung. Sesaat setelah mengangkat, Myurn mendapat kabar kalau Sven baru saja mengalami kecelakaan jatuh dari lantai 2 dan mengakibatkan Sven dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam keadaan yang sangat kritis sekali. Tidak mungkin. Di mana Paman Frosty? Teriak Myurn yang membuat Kuni sedikit terkejut. Tuan Frosty sedang mengadakan rapat tahunan dengan anggota Dewan Nona. Kemungkinan beliau datang sangat kecil sekali. Terang sopirnya yang membuat Myurn semakin terpukul. Di rumah sakit mana? Aku akan ke sana. Ucap Myurn sambil tergesa-gesa lalu sopirnya pun memberitahunya tempat Sven dirujuk. Ada apa Myurn? Tanya Kuni padanya. Sementara Myurn masih tidak menjawab. Tapi dia hanya menangis di dada Kuni sambil histeris dan itu membuat Kuni semakin cemas saja. Sebetulnya Kuni mendengar dengan jelas semua pembicaraan Myurn dengan sopirnya. Tapi Kuni pura-pura tidak tahu untuk mengetahui apakah Myurn terbuka dengannya atau tidak. Mungkin karena dia terlalu terpukul, sehingga dia tak kuasa untuk memberitahukannya pada Kuni saat ini juga. Sehingga jalan satu-satunya adalah Kuni yang berinisiatif sendiri. Apakah dengan tangismu bisa menyelamatkan Sven? Ayo kita ke sana sekarang. Ucap Kuni lalu Myurn mendongak sambil memahami ucapan Kuni. Meskipun Myurn terkejut, tapi dia tidak mempermasalahkannya saat ini. Karena yang utama baginya adalah keselamatan Sven. Ikut aku tuh, Kun. Ucap Myurn yang masih sedikit canggung itu. Baiklah, cepat. Desak Kuni karena akan gawat kalau nyawa Sven melayang. Meskipun ada cara praktis, yaitu dengan teleportasinya. Tapi Kuni tetap mengikuti Myurn menaiki mobilnya yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali.
Beruntungnya mereka lalu lintas tidak sepadat biasanya karena ini belum waktunya orang pulang kerja dan mereka bisa tiba di rumah sakit yang berada di pinggiran kota Ambirgo kurang dari 20 menit. Sepanjang jalan, Murn tak henti-hentinya berdoa agar Sven selamat. Sementara Kuni bisa merasakan kalau Sven masih bernafas dengan jarak kurang dari 50 meter dari tempatnya memarkir mobilnya. Kemudian mereka berlari ke ruang gawat darurat dan mendapati Sven sedang ditangani oleh beberapa dokter. Dari luar nampak jelas darah mengalir dengan sangat deras yang menyebabkan Murn tak bisa menahan kesedihannya lagi. Sedangkan Kuni langsung masuk karena dia yakin jika darah yang mengalir tidak dihentikannya, maka nyawa Sven dalam bahaya kali ini. Mohon maaf Tuan, Anda dilarang masuk karena para dokter sedang melakukan yang terbaik untuk pasien. Ucap salah satu suster saat melihat Kuni membuka pintu ruangan gawat darurat dan nyelonong masuk. Aku adalah dokter spesialis terbaik negara Java. Aku mempertaruhkan nama negaraku untuk kasus ini. Ucap Kuni tegas sambil terus berjalan ke arah Sven. Tapi Tuan, Anda tidak punya wewenang di sini. Ucap suster lagi dan itu membuat langkah kaki Kuni berhenti lalu berbalik menatapnya. Jika terjadi apa-apa pada adik iparku, aku tidak akan pernah memaafkan rumah sakit ini. Bahkan aku bisa pastikan kalau keluargamu juga dalam bahaya. Ucap Kuni dingin sekali dan itu mampu membuat suster tersebut membeku untuk beberapa saat. Kemudian Kuni berjalan ke arah Sven dan lagi-lagi dokter yang ada di dalam sebelumnya berteriak pada Kuni untuk mengusirnya. Hei Tuan, keluarlah dulu. Kami sedang menangani pasien dengan serius ini. Suster, suster. Teriaknya, tapi Kuni tidak mempedulikannya. Lalu ada beberapa dokter dan asisten dokter laki-laki yang mencoba mendorong Kuni untuk keluar, tapi tenaga mereka terbuang sia-sia karena seperti mendorong sebuah gedung yang bahkan bergeser pun tidak. Apa ini yang kalian sebut menyelamatkan? Aku pikir kalian sedang bermain-main dengannya. Ucap Kuni datar lalu tangannya menyentuh tangan Sven dan beberapa detik kemudian, darah yang keluar tiba-tiba kembali masuk ke tubuh Sven dan itu membuat para dokter yang ada di dalam tercengang. Apa ini sihir? Apa yang kamu katakan? Zaman apa ini? Kenapa masih ada orang yang memiliki sihir? Apakah ini nyata? Ucapan keheranan dan rasa tidak percaya menyelimuti semuanya. Apalagi saat mereka bisa melihat dengan sangat jelas kalau luka yang ada di tubuh anak kecil di depannya berangsur-angsur menutup dan kulitnya seperti sedia kala, halus dan tidak ada bekas luka yang membuat semua orang benar-benar tidak bisa mempercayai dengan apa yang mereka lihat di depannya. Hantuku! Teriak salah satu asisten dokter yang ternyata dirinya trauma dengan hal-hal yang di luar nalar manusia dan dia juga berpikir kalau Kuni adalah hantu dan bukannya manusia. Dari 8 orang yang ada di ruangan tersebut, semuanya benar-benar tidak bisa mempercayai apapun yang ada di hadapan mereka dan membisu untuk beberapa saat adalah reaksi yang wajar bagi mereka. Bab 280, Musuh Bebuyutan Ground the Futures. Tuan, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ucap salah satu dokter tapi tetap dengan gimik wajah tak percaya. Sementara Kuni tidak menghiraukan rasa kebingungan dari semua dokter yang ada di ruangan tersebut. Kuni terus mengobati Sven satu persatu dari darah yang berhenti, tulang kaki yang patah dan gegar otak ringan. Dari baju yang penuh sekali dengan darah sampai kembali bersih lagi membuat para dokter yang melihat proses Kuni secara langsung hanya bisa terdiam dan terdiam. Dipikir pakai ilmu apapun, tidak akan ada jawabannya dan itu bisa Kuni buktikan tanpa banyak bicara. Sven, bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Ucap Kuni sesaat setelah melihat mata Sven terbuka secara perlahan. Ini di mana paman? Tanya Sven keheranan. Ini di rumah sakit, kalau tidak ada yang sakit lagi. Ayo kita pulang. Ucap Kuni lagi lalu Sven menunduk seperti tidak terjadi apapun. Maunya sih begitu, tapi Kuni hanya menghilangkan rasa traumanya saja, tapi tidak dengan ingatannya. Kemudian mereka keluar dari ruang gawat darurat dalam keadaan baik-baik saja dan itu langsung mengejutkan Murn dan sopirnya. Sedangkan para dokter yang ada di dalam hampir semuanya pingsan dan hanya satu dokter yang tidak pingsan dan dia adalah dokter kepala rumah sakit ini yang sedang memikirkan tentang semua yang dilakukan oleh Kuni. Sven, kamu baik-baik saja. Katakan pada kakak apa ada yang sakit. Ucap Murn sambil memeluk Sven dan sambil menangis juga. Kenapa kakak menangis? Memangnya kenapa dengan aku? Tanya Sven polos dan itu membuat Murn melihat ke arah Kuni. Lebih baik kita pulang saja. Ucap Kuni singkat saat dia merasakan kalau tindakannya ini telah membuat heboh seisi rumah sakit. Bagaimana mereka tidak heboh? Baru kali ini ada pasien yang menurut mereka kritis, tapi bisa sembuh dan berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan waktu kesembuhannya tidak ada sekitar 1 jam yang membuat mereka lebih tercengang lagi dan pada akhirnya pingsan karena jiwa mereka tidak mampu menerima apa yang dilakukan oleh Kuni. Sven, sekarang ceritakan padaku. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ucap Kuni saat mereka sudah memasuki mobil Murn. Terjadi? Apa yang terjadi paman? Ucap Sven untuk mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, batuku. Batu yang aku ambil di bintang kemarin dicuri oleh berandalan sialan itu. Teriak Sven yang membuat Kuni terkejut. Sementara Murn hanya bersikap biasa. Ceti, mereka yang mendorongmu? Tanya Kuni lagi. Mendorong? Ucap Sven lagi-lagi ngelak dan seperti masih linglung. Sudah lupakan Kuun. Sven baik-baik saja. Itu sudah cukup bagiku. Ucap Murn yang lebih mengejutkan Kuni lagi. Apa yang kamu katakan Murn? Apa kamu tahu sesuatu?
Ucap Kuni karena dia merasa Myurn sedang menyembunyikan sesuatu. Memang benar Myurn mengetahuinya, karena saat Kuni memfokuskan kekuatannya untuk menyelamatkan Sven, sopirnya menceritakan pada Myurn kalau dalang dibalik kecelakaan Sven adalah musuh bebuyutan dari Ground the Futures dari pertama kali Ground the Futures dibangun. Bahkan karena kedua keluarga ini yang memiliki kekuatan penuh waktu itu sangat menentang saat keluarga Horcrux menjual tanah lebar mereka pada keluarga Jayandaru yang ada di negara Java. Dan dari sanalah perselisihan demi perselisihan terjadi dan akibat dari perselisihan yang tidak berujung ini membuat keduanya melakukan segala upaya untuk menghentikan konflik internal ini. Dan contoh nyatanya adalah dengan perjanjian perdamaian yang disepakati oleh ketiga keluarga ini. Meskipun pada hakikatnya keluarga Horcrux bisa hidup dengan tenang, tapi kenyataannya kedua keluarga ini selalu bermain curang dengan menyewa beberapa bandit atau orang untuk mengganggu keturunan dari keluarga Horcrux, sehingga saat Tuan Frosty muncul dan memihak pada keluarga Horcrux, praktis gangguan-gangguan dari kedua keluarga ini nyaris nihil. Apalagi ada aturan baru untuk wilayah kekuasaan dari keluarga Horcrux, di mana tidak sembarangan orang luar bisa masuk dengan mudah di 3 kota wilayah kekuasaan dari keluarga Horcrux. Sebetulnya jika bicara tentang kekuatan, keluarga Horcrux jauh lebih kuat dari kedua rival mereka. Tapi sayangnya karena keluarga Horcrux menjual aset tanah milik mereka pada keluarga Jayandaru, sehingga dukungan untuk keluarga Horcrux dari luar wilayahnya sangat nihil sekali. Dari sini kita bisa simpulkan kalau misalnya keluarga Horcrux menjadi korban. Mereka tetap tidak mendapat dukungan dan itu yang membuat Myurn membiarkan masalah ini karena dua keluarga rivalnya terlibat. Katakan Myurn, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ucap Kuni lagi untuk kedua kalinya. Aku memang mengetahuinya Kun, tapi aku tidak ingin memperpanjang masalah ini. Ucap Myurn yang terlihat sedikit pasrah itu. Dengar Myurn, aku tidak akan membiarkannya. Sekarang katakan padaku siapa orangnya. Aku akan memberi pelajaran pada mereka. Ucap Kuni dengan matanya yang siap menerkam siapapun di dunia ini. Aku mohon sudah hentikan Kun. Karena percuma kalau kita menanggapi mereka. Keluargaku tidak pernah mendapat dukungan dari negara ini sehingga aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Ucap Myurn sedikit teriak dan itu membuat Kuni semakin penasaran saja. Bagaimana bisa wanita yang menurut Kuni lemah lembut ini mampu berteriak padanya? Itu tandanya tekanan yang dia dan keluarganya rasakan sangatlah besar. Memangnya ada sebuah keluarga yang bisa memaafkan jika anggota keluarganya dalam kondisi kritis? Mungkin jawabannya adalah tidak. Tapi karena tekanan yang besar, sehingga membuatnya mau tak mau harus merelakannya. Dengar Myurn, jika bukan karena aku, Sven tadi sudah tidak akan tertolong. Itulah kenapa aku mengobati Sven langsung di tempat, karena jika aku telat beberapa detik saja, maka aku bisa pastikan nyawa Sven pasti melayang. Itulah kenapa aku tidak bisa membiarkan tindakan yang terlewat batas seperti ini dan aku mungkin tidak tahu sejarah keluarga kalian dengan mereka. Tapi tindakan mereka pada Sven harus segera mendapat balasannya. Aku janji itu. Ucap Kuni datar lalu beberapa saat kemudian dia tiba-tiba menghilang dan membuat Myurn serta Sven terkejut. Mungkin mereka tahu Kuni adalah orang yang di luar nalar. Tapi mereka baru tahu kalau Kuni bisa menghilang dengan cara apapun. Kuun! Teriak Myurn sambil mengerem mendadak. Sementara Sven ingin terjatuh dari tempat duduknya karena sedari tadi dia melihat-lihat handphonenya. Kakak, paman mana? Ucap Sven yang tidak bisa menemukan Kuni dimanapun. Saat mereka berdua sedang kebingungan mencari Kuni, rupanya Kuni sudah ada di jok belakang mobil sopirnya yang berada di jarak 100 meter dari mobil Myurn. Jika Myurn tidak mau bicara, maka satu-satunya jalan adalah dengan bertanya pada sopir pribadi Sven. Itu yang bisa Kuni pikirkan saat ini. BB-281 tunggu aja untuk keluargamu. Hei kamu, antar aku pada keluarga yang membuat Sven kecelakaan. Ucap Kuni spontan dan itu langsung membuat sang sopir terkejut bukan main. Ciiitits beruak. Beruak. Beruak suara rem mobil yang mendadak sekali dan mengakibatkan kecelakaan beruntun di belakangnya. Tapi beruntungnya mobil yang dinaiki oleh Kuni tidak sampai penyok karena Kuni melindungi mobil yang dinaikinya tersebut dengan kekuatannya. Tuan, Anda mengagetkanku. Ucapnya sambil melihat ke belakang. Sekarang putar balik dan antar aku cepat. Selain itu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sven. Ucap Kuni lagi yang membuat sang sopir lebih terkejut lagi. Maaf Tuan, saya tidak bisa melakukannya. Ucap sopir. Jika kamu tidak mau menurutiku, apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ucap Kuni mencoba mengancam sang sopir. Meskipun awalnya terdiam, tapi sang sopir masih bersikukuh untuk tidak menceritakannya pada Kuni karena dia sudah berjanji pada Myurn sebelumnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa Tuan. Aku sudah berjanji pada Nona Myurn tadi. Terang sang sopir lagi. Melihat tidak adanya kesempatan, membuat Kuni sudah tidak memaksa lagi. Karena setelah dia Myurn dan sang sopirnya tidak mau bicara, Kuni masih punya satu orang lagi yang bisa dia mintai keterangan. Jika musuh Myurn adalah orang berkuasa, maka Kuni harus bertanya pada orang berkuasa juga. Baiklah kalau begitu, silahkan urus masalah ini. Ucap Kuni lalu dia menghilang lagi. Hal ini membuat sang sopir semakin ketakutan karena Kuni seperti hantu yang bisa menembus benda lainnya. Saat sopir dari Myurn sedang mengalami masalah karena Kuni yang berencana menemui orang terakhir sedikit terkejut tak kala mendengar suara orang sedang menelpon dengan situasi berbeda. Di mana penerima telepon sedang tidak mood karena tubuhnya sedang sakit.
Sedang pihak penelpon bahagia sekali karena anak cucunya berhasil membuat pihak lawan kecelakaan. Saat mendengar lebih lama lagi, ternyata keputusan Kuni datang ke tempat ini adalah keputusan yang benar karena dia bisa menangkap basah orang-orang yang menjadi musuh bebuyutan keluarga Horkless sejak lama. Sepertinya seru sekali, ucap Kuni secara tiba-tiba dan langsung membuat Faster mendongak karena dia hafal dengan suara Kuni. Tuh, Tuan. Ucap Faster gugup sekali. Halo Presiden Fast, Anda bicara dengan siapa? Halo? Ucap lawan bicaranya tapi Faster tidak menghiraukannya. Tunggu aja untuk keluargamu. Ucap Kuni yang sebelumnya mengambil telepon yang sudah terletak di atas meja itu dan berbicara dingin sekali. Sementara lawan bicara Faster sebelumnya terkejut karena suara yang dia dengar sangat asing sekali. Tapi saat mendengar ucapan Kuni, amarahnya tentu saja memuncak karena dia yang memiliki harga diri yang sangat tinggi pantang untuk diancam. Terlebih di negara Hell County ini. Bajingan kau, tunggu aku di istana presiden jika kamu berani. Teriaknya lalu menutup telepon. Sedangkan Kuni langsung menatap Faster yang sudah berkeringat dingin saat bertemu dengan Kuni lagi. Tuan, apa kesalahanku kali ini? Aku selama beberapa hari ini tidak melakukan apapun Tuan. Ucap Faster sangat menyedihkan sekali. Sejujurnya aku butuh informasi baru lagi dari kamu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan menyembuhkan tanganmu dulu agar kamu bisa bercerita dengan semangat kali ini. Ucap Kuni dengan senyumannya yang membuat Faster semakin ketakutan. Tuan tolong ampuni aku Tuan. Aku bersumpah kalau aku tidak tahu apapun Tuan. Ucap Faster lagi. Apa yang kamu katakan? Bahkan aku belum bertanya dan kamu sudah menjawab kalau kamu tidak tahu apapun. Katakan padaku, apa kamu bisa membaca masa depan? Tanya Kuni lagi yang membuat Faster kembali terkejut. Tuan, bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Jika aku bisa membaca masa depan, maka aku akan sebisa mungkin menghindari Anda tuh. Ucap Faster yang keceplosan. Dasar brengsek, umpat Kuni dan membuat Faster semakin ketakutan. Maaf Tuan. Bukan maksud aku tidak senang bertemu Anda. Tapi aku menghindari masalah dengan Anda Tuan. Iya menghindari masalah yang aku maksud Tuan. Ucap Faster mencoba menjelaskan maksud dari perkataannya tadi. Sudah diamlah, aku hanya butuh beberapa menit saja. Ucap Kuni lalu memegang tangan Faster yang diperban itu. Acak teriak Faster lirih lalu beberapa detik kemudian tangannya menjadi hangat dan dia bisa merasakan otot-otot dan urat serta daging. Tulang dan kulitnya seperti bergerak tapi itu tidak menyakitkan. Bahkan dia juga merasakan kalau jari-jari tangannya bisa bergerak dan tidak menimbulkan rasa sakit yang membuat Faster semakin bingung. Antara senang dan tidak percaya. Ini yang ada di pikiran Faster saat ini. Dan sesuai dengan ucapan Kuni tadi, kurang dari 2 menit tangan Faster kembali normal dan wajah bodohnya mengisyaratkan kalau dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Plaak. Aduh, teriak Faster saat Kuni menamparnya dengan sengaja. Tapi anehnya Faster menggosok pipinya dengan salah satu tangannya dan membuatnya baru menyadari kalau ini nyata. Sekarang ceritakan apa yang baru saja kamu perbincangkan dengan orang yang ada di telepon. Ucap Kuni lagi dan langsung membuat Faster tersadar. Tuh, Tuan, apa maksud Anda mengenai orang yang barusan itu? Ucap Faster sambil wajahnya terlihat bahagia sekali. Ingin sekali dia berteriak bahagia karena kedua tangannya sudah sembuh saat ini, tapi karena ada Kuni di depannya sehingga dia menahannya. Aku ingin mengetahui orang yang terlibat atas kecelakaan Sven Horkless. Bukankah orang tadi menceritakan hal itu padamu? Ucap Kuni datar tapi lagi-lagi membuat Faster semakin terkejut lagi. Keluarga Horkless, anak bungsu mereka maksud Anda Tuan? Tanya Faster sedikit ketakutan. Iya, jelaskan semua yang kamu ketahui. Ucap Kuni lagi, tapi kali ini lebih kalem karena dia tidak ingin menakut-nakuti Faster lagi. Sejujurnya aku tidak terlalu menyimak tadi Tuan, karena tanganku tadi berdenyut kesakitan terus. Tapi aku mendengar kalau cucu mereka sedang memperebutkan sebuah batu yang berkilau. Tapi dia bilang kalau tidak salah merampas. Iya, aku yakin kalau cucunya merampas batu berkilau itu dari tangan Sven Horkless. Lalu terjadi tarik-menarik dan pada akhirnya Sven Horkless kalah dan dia jatuh dari lantai 2 tanpa sengaja. Kira-kira seperti itu Tuan yang aku dengar. Ucap Faster yang bercerita tentang kesedihan, tapi wajahnya sedang menahan senyuman. Dari keluarga mana mereka dan tunjukkan padaku alamat rumah mereka. Ucap Kuni datar, tapi itu sudah cukup membuat Faster bergidik ngeri lagi. Wajahnya yang menahan senyuman tadi tiba-tiba cemberut saat melihat wajah Kuni yang menahan amarah itu. Bab 282. Menjadi malaikat maut. Barusan yang menelponku adalah Merakos Parlern Tuan. Dia adalah kepala keluarga Parlern yang memiliki kekayaan hampir setara dengan keluarga Horkless. Selain itu, keluarga Parlern adalah keluarga kelas 1 di sini dan memegang kekuasaan negara sebesar 10%. Terang Faster. Sementara Kuni sedang berpikir, apakah sistem di Hell County tidak mutlak milik pemerintahan? Lalu, seberapa besar perbedaannya jika dibandingkan dengan keluarga Cranstern? Perbedaan, keluarga Cranstern termasuk keluarga tingkat 2 Tuan, jadi lebih besar keluarga Parlern. Terang Faster lagi. Kemudian Kuni mengingat ucapan sialan yang mengatakan kalau batunya diculik oleh berandalan itu, dengan kata lain hanya satu orang yang terlibat dengannya. Tapi saat Muir menjelaskan kata mereka, Kuni ragu jika kata itu untuk satu orang saja.
Kenapa Myurun tidak memakai katanya yang menandakan satu orang saja? Tapi apa gunanya berpikir sekarang? Tanyakan langsung saja pada tersangkanya. Batin Kuni lalu dia ingin pergi. Tuaan. Ucap Faster lagi dan membuat Kuni teringat masalahnya tentang Zelda. Masalah tentang prajurit yang diminta oleh Lucas serta surat permintaan ganti rugi dari negara Hell County. Tuan Faster, sekarang katakan padaku. Apa kamu ada hubungannya dengan perang yang terjadi antara Java dan kerajaan Oceani? Maksudku apakah kamu meminta ganti rugi pada kerajaan Oceani? Ucap Kuni datar tapi itu mampu membuat Faster berpikir keras. Itu, aku memang dimintai bantuan dan mereka membatalkannya secara sepihak Tuan. Jadinya aku minta ganti rugi pada mereka. Memangnya ada hubungan apa dengan Anda Tuan? Apa Anda ingin agar aku menekan kerajaan Oceani lagi karena telah berani mengusik negara Anda? Ucap Faster sedikit senang karena dia akhirnya bisa mencari muka untuk dirinya saat dia bisa membantu Kuni. Jadi itu adalah keinginanmu sendiri untuk meminta ganti rugi pada mereka. Ucap Kuni datar dan membuat Faster berpikir pasti ada yang salah lagi. Tuan, apa Anda punya hubungan dengan kerajaan Oceani? Jika Anda punya masalah dengan mereka, aku siap membantu dan aku tidak akan memungut biaya sepersen pun pada Anda Tuan. Terang Faster lagi. Masalah, mungkin masalahku ada pada negara yang meminta ganti rugi pada kerajaan Oceani, karena ratu kerajaan Oceani saat ini adalah calon Nyonya Mirza. Ucap Kuni sambil memandang Faster. Sementara Faster terkejut, dia tak menyangka jika dirinya lagi-lagi menyinggung Kuni tanpa sengaja. Dengan keringat dingin yang mengalir semakin deras, Faster lalu berlutut sambil memohon pada Kuni. Maafkan aku Tuan. Aku tidak tahu jika Anda memiliki hubungan dengan ratu kerajaan Oceani. Jika tahu, aku tidak mungkin berani membuat keputusan seperti itu. Maafkan aku Tuan. Ucap Faster lagi dan kali ini dia benar-benar takut kalau Kuni membuatnya cacat lagi. Bangunlah, aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi untuk selanjutnya, tidak akan lagi. Ucap Kuni datar sekali. Terima kasih Tuan, terima kasih. Anda pemurah dan baik hati Tuan. Terima kasih, terima kasih. Ucap Faster penuh dengan rasa syukur lagi. Baiklah kalau begitu, sekarang tunjukkan padaku di mana kediaman keluarga Parlern. Ucap Kuni. Keluarga Parlern, bukankah dia akan ke sini Tuan? Ucap Faster lagi. Apa kamu yakin dia akan ke sini? Aku akan mencoba menghubunginya lagi Tuan. Ucap Faster yang langsung bergegas menelpon Merakos Parlern lagi. Kemudian telepon hanya berdering tanpa ada yang mengangkatnya yang membuat Faster semakin ketakutan. Sementara Kuni mendapat laporan dari Galan kalau ada rombongan yang sedang menuju ke arahnya dengan jarak masih 500 meter lagi. Tuan, maafkan aku. Aku mencoba menghubunginya tapi. Buka gerbangmu lebar-lebar. Biarkan semuanya masuk. Ucap Kuni datar. Faster yang terkejut serta kebingungan itu hanya menuruti permintaan Kuni. Dan benar saja, tak berselang lama segerombolan mobil lebih dari 15 mobil masuk ke halaman istananya. Bagi pengawal Faster, sudah tidak asing lagi dengan beberapa mobil yang masuk karena mobil tersebut sering sekali ke sini. Di mana Tuan Presiden? Ucap Merakos pada Aju dan Faster. Pak Presiden ada di ruang kerjanya, Tuan Parlern, ucap Aju dan Faster tegas. Kalian tunggu di sini. Ucap Merakos percaya diri sekali. Kemudian dia pergi dengan gagahnya menuju ke ruang kerja Faster, dan begitu dia membuka pintu, Merakos terkejut saat melihat pemuda kisaran 25 tahunan sedang duduk di kursi milik Faster. Sedangkan Faster justru berdiri di belakangnya. Siapa kamu? Tuan Faster. Apa maksudnya ini? Ucap Merakos penuh dengan kebingungan. Siapa aku? Aku adalah malaikat maut keluargamu. Ucap Kuni datar, lalu dengan kekuatannya dia langsung menutup pintu yang membuat Merakos sedikit terkejut. Pasti bawahan Fasternya menutupnya batin Merakos. Aku salut karena kamu tidak gentar menghadapiku. Tapi aku akan pastikan kalau hari ini adalah hari terakhir bagi keluarga Parlern. Ucap Kuni datar lalu dengan kekuatannya. Dia tiba-tiba sudah ada di depan Merakos. Ah, kamu. Keluh Merakos sambil berjalan mundur karena terkejut dengan Kuni. Di mana rasa banggamu tadi? Ucap Kuni lagi, tapi kali ini dengan memutuskan kedua tangan dan kaki Merakos secepat kilat. Aci kakak, ceheki. Teriak Merakos sambil kesakitan karena dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hahaha, suara tawa Faster membuat Kuni sedikit terkejut. Kemarin kamu menertawakanku karena aku dihajar oleh seorang pemuda. Sekarang kamu cacat seumur hidup dan itu lebih menyedihkan dariku. Lihatlah tanganku sudah kembali pulih. Hahaha. Teriak Faster lagi tanpa memedulikan Kuni. Penjaga, penjaga. Teriak Merakos kencang sekali. Tapi meskipun sudah ditunggu beberapa menit, tak ada satupun penjaga yang datang dan itu membuat Faster penasaran. Tuan, bagaimana bisa tidak ada pengawal yang datang? Apa mereka takut atau? Jangan memikirkan itu, sampai kiamat pun tidak akan ada yang datang jika pengawalnya masih menunggu perintah darinya. Ucap Kuni lalu dia duduk kembali. Sengaja dia ingin menyiksa Merakos dulu sebelum dia membunuhnya karena Kuni tidak ingin kejadian yang menimpa Sven terjadi kembali. Suara rintihan dan tangisan datang dari mulut Merakos di mana selama 10 menit Kuni membiarkannya. Tak satu pun ada kata maaf keluar dari mulutnya dan membuat Kuni semakin yakin kalau orang seperti Merakos tidak pantas dikasihani. Dasar bajingan,
Awas kau. Jika anakku tahu, dia pasti akan membunuhmu. Teriak Merakos karena sedari tadi Kuni hanya memandanginya tanpa berkata apapun. Merakos, kau ini memang bodoh sekali. Apa kamu tidak pernah berpikir, bagaimana Tuan Mirza bisa menyiksamu seperti ini? Maksudku adalah apa kamu melihat Tuan Mirza memukulmu atau melakukan tindakan yang bisa kamu lihat dengan kasat matamu? Bab 283, tunggu giliran kalian. Apa? Apa maksudmu Fasten sialan? Umpat Merakos sambil menahan rasa sakitnya. Maksudku adalah kamu bodoh sekali. Dasar kamu tolol. Tuan Mirza bukan manusia biasa. Dan kamu malah menantangnya. Misik Fasten dan tentu saja itu didengar oleh Kuni. Tuan Fasten, terima kasih atas sanjunganmu itu. Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat bulu kuduk Fasten kembali berdiri. Maafkan aku Tuan. Aku tidak bermaksud menghina Anda. Tapi aku ingin menyadarkan manusia bodoh ini. Ucap Fasten lagi. Terserahlah. Sekarang menjauhlah. Babak baik Tuan, ucap Fasten gugup saat mengetahui Kuni berdiri dengan mata ingin membunuh itu. Galan, keluarlah. Ra'aurah, hamba yang mulia. Ucap Galan sambil membungkuk di hadapan Kuni. Sementara Fasten lagi-lagi terkejut tak percaya saat melihat monster besar entah datang dari mana. Begitu juga Merakos yang hanya bisa terbengong dengan kemunculan Galan yang secara tiba-tiba itu. Tuan Fasten, silahkan pandu Galan untuk membunuh para pengawal keluarga Parler di luar. Jika tidak, Galan akan membunuh semua orang yang ditemuinya. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni datar dan itu membuat Fasten sedikit tak bisa mencernanya. Tuh. Tuan, apa maksud Anda aku akan dimakan olehnya? Ucap Fasten gugup sekali. Dasar bodoh, ayo kita keluar. Ucap Kuni lalu mereka berjalan keluar di mana Fasten sedikit terlambat untuk berjalan karena dia takut pada Galan. Sementara Merakos juga dibawa oleh Kuni dengan menggunakan kekuatannya. Seiring berjalannya Galan, setiap pengawal milik Fasten yang bisa melihat Galan hanya bisa membeku dengan kaki mereka yang gemetaran, mulut membisu dan keringat dingin mengucur di setiap dahi mereka. Ingin lari tapi tidak bisa. Ingin teriak juga tidak bisa. Dan satu-satunya reaksi yang mereka tunjukkan adalah dengan wajah ketakutan mereka. Rupanya di balik reaksi mereka, ada andil Kuni di dalamnya, di mana Kuni terlalu malas untuk merespon mereka, sehingga Kuni melebarkan sayapnya dan membuat mereka mematung. Ini tidak mungkin. Pasti ini hanya mimpi. Ayo bangunlah. Gumam Merakos liris sekali dengan mulut gemetarnya. Galan, bunuh semua orang yang baru saja tiba tadi. Aku ingin tidak ada yang tersisa. Ucap Kuni lalu Galan menerjang satu-satunya pintu dan membuat semua orang yang ada di luar terkejut bukan main. Semua orang berteriak histeris dan ketakutan, dan mereka berhamburan kemanapun. Tapi sayang sekali, mereka tidak bisa keluar dari halaman istana Fasten karena Kuni telah membuat pembatas untuk mereka seolah-olah mereka terkurung oleh sebuah dinding yang tak terlihat oleh mata dan membuat semua orang yang menyadarinya kembali merasa aneh. Suara teriakan detik-detik terakhir mereka mampu membuat Fasten dan Merakos Parler bergidik ngeri. Selama melihat para pengawalnya mati satu persatu, membuat Merakos kini menyadari betapa kejam dan gilanya pemuda di depannya ini. Aku mohon, hentikan. Hentikan. Keluarga Parler mengaku salah, meskipun kami tidak tahu apa kesalahan kami. Ucap Merakos dengan nada putus asa. Tidak tahu kesalahanmu. Bukankah kamu tadi bangga dengan cucumu karena telah membuat Sven dari keluarga Horcrux celaka? Degi. Ucapan Kuni barusan langsung membuat Merakos terdiam. Tuh. Tuan, apa sebenarnya hubungan keluarga Horcrux dengan Anda? Tanya Fasten yang sangat penasaran sekali. Mjorn Horcrux adalah calon Nyonya Mirza juga. Ucap Kuni datar dan itu membuat Fasten dan juga Merakos lebih terkejut lagi. Bagi Fasten, ini adalah kesempatan bagus untuknya agar bisa lebih dekat lagi dengan Kuni. Sementara Merakos merasa jika cucu yang dia anggap sebagai keberuntungan keluarganya, ternyata malah menjadi pembawa sial bagi keluarganya. Meskipun semuanya bukan salah cucunya, karena sudah sejak lama sekali keluarganya didoktrin untuk membenci keluarga Horcrux, dan itu juga sudah berlangsung selama beberapa generasi, mulai dari ayahnya, dirinya sendiri, anaknya, dan juga yang terakhir cucunya. Apa kamu sudah tahu kesalahanmu sekarang? Ucap Kuni sambil menjambak rambut Merakos. Aku mohon maaf aku Tuan. Maafkan keluargaku juga. Ucap Merakos sambil menangis meratapi kemalangannya. Memaafkan keluargamu? Memangnya sudah seberapa lama kalian berselisih dan apakah selama berselisih, kalian tidak punya keinginan untuk berdamai? Ucap Kuni datar lagi dan itu membuat Merakos kembali terdiam. Itu. Kraa acicek. Aciciki, teriak Fasten terkejut sekali karena Kuni secara tiba-tiba menarik kepala Merakos dengan begitu mudahnya dan membuatnya harus meregang nyawa tanpa adanya suara teriakan. Kirim pada keluarganya, dan jangan lupa untuk mengucapkan salamku pada mereka. Tunggu giliran kalian. Ucap Kuni datar. Bebe baba baik Tuan. Akan aku laksanakan. Ucap Fasten gemetar sekali. Sementara Galan telah berhasil membunuh semua pengawal milik Merakos dan membuatnya langsung berubah menjadi cincin di jari Kuni lagi. Hei kamu, cepat hantar mayat ini pada keluarga Parler. Dan katakan padanya ini akibat dari membuat masalah dengan keluarga Horcrux. Bukan begitu Tuan. Ucap Fasten mencoba mengambil hati Kuni.
Sementara Kuni berpikir sejenak lalu dia berkata padanya. Lumayan. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana reaksi mereka. Kemudian Kuni menunggu reaksi dari keluarga Parler lebih dari 1 jam lamanya, tapi seperti tidak ada kejelasan. Sementara berita kematian Merokas menyebar dengan sangat cepat, di mana keluarga Horcrux dituding telah melakukan sebuah tindakan yang sangat keji sekali. Meskipun begitu, tak ada yang berani menyerangnya saat ini karena mereka tahu kalau keluarga Horcrux dilindungi oleh Tuan Frosty. Bahkan berita kematian dari Merokas juga sampai di telinga Murn yang saat ini sedang cemas akan keadaan Kuni di dalam kamarnya. Murn masih tidak percaya sebelum Kuni menceritakan padanya. Tapi publik dibuat gempal oleh kematian Merokas dan ini menjadi tekanan tersendiri dari Murn. Apa yang harus kita lakukan, Nona? Ucap pengawalnya. Kita hanya bisa menunggu. Apalagi pelaku yang membunuh kepala keluarga Parler juga belum muncul. Jadi kita tidak perlu menanggapi isu miring ini. Terang Murn lagi. Lalu Sing kembali lagi ke Kuni. Karena sudah ditunggu selama 1 jam, tidak ada peningkatan. Akhirnya Kuni merubah rencananya. Tuan Fastern, antar aku pada kediaman keluarga Parler. Aku akan membasminya di sana saja. Ucap Kuni dingin. Baik Tuan, mari ikuti aku. Ucap Fastern. Kemudian mereka pergi hanya berdua saja. Di mana Fastern yang notabene adalah seorang presiden di negara Hal County, justru menjadi seorang sopir bagi Kuni. Meskipun begitu Fastern tidak keberatan karena ini juga termasuk kesempatannya untuk bisa mengambil hati Kuni. Bab 284, terlihat kejam. Tuan, kita sudah sampai. Ucap Fastern saat dirinya berhenti di sebuah rumah. Apa kamu yakin dia merupakan keluarga kelas pertama? Maksudku adalah rumah keluarga Cranston lebih estetik dibandingkan rumah keluarga Parler yang monoton ini. Ucap Kuni sambil membuka pintunya. Anda jangan khawatir Tuan. Aku yakin tidak salah rumah. Ucap Fastern lagi, kemudian mereka berdua turun secara bersamaan. Apa kamu yakin tidak salah rumah Tuan Fastern? Kenapa aku merasa kalau di dalam rumah ini tidak ada siapapun? Bukankah mereka keluarga kelas 1? Jadi kemungkinan kecil pasti ada wartawan yang siap meliput bukan? Keluh Kuni pada Fastern. Sesaat setelah mendengar penjelasan Kuni, Fastern terkejut karena rumah yang dia tuju memang milik Merakos, tapi itu rumah pesta mereka. Mungkin karena terlalu seringnya Fastern datang ke rumah ini sehingga secara naluriah dia langsung menuju kemari. Tuan, maafkan aku. Sepertinya aku salah. Maaf Tuan, maaf. Ucap Fastern lalu membuka pintu mobilnya untuk Kuni. Kemudian mereka menuju ke rumah utama keluarga Parler dan benar saja, sesuai dugaan Kuni. Banyak sekali wartawan yang datang dan ingin meliput, tapi dicegah oleh para pengawal keluarga Parler. Tuan, bagaimana? Kita cari tempat sepi untuk memarkirkan mobil ini, ucap Kuni sekilas setelah dia melihat rumah utama keluarga Parler. Baik Tuan. Ucap Fastern lalu, kemudian dia mengemudi lagi. Kira-kira, saat jarak mereka sekitar 100 meter. Fastern lalu menepi di sebuah gang yang sangat sunyi. Mungkin karena pusat perhatian terfokuskan pada keluarga Parler sehingga jalanan di sekitarnya sedikit lengang. Ikutilah aku. Ucap Kuni datar sambil memunculkan pintu teleportasinya dan membuat Fastern terkejut saat mereka keluar. Ternyata mereka sudah berada di balkon kediaman Parler. Bahkan dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat ratusan orang di bawahnya, termasuk para wartawan sedang sibuk menyiarkan berita yang sangat menggemparkan kali ini. Tuan ini, ucap Fastern tertegun kali ini. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita masuk. Ucap Kuni sambil melangkah keluar. Aku janji. Aku janji akan membalaskan dendamu ini pada keluarga Horcrux. Teriak Trash Parler, anak satu-satunya Merakos. Kaki, bukankah kamu tadi bahagia saat mendengar ceritaku tentang Sven sialan itu? Aku yakin Sven sudah mati kakek. Lalu kenapa kamu mengikutinya? Ucap cucu Merakos yang terlibat dengan Sven. Palben, sudah hentikan omonganmu itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam. Ucap salah satu wanita yang bisa kita asumsikan sebagai ibunya Palben, cucu dari Merakos. Kawanku Pal, kamu jangan bersedih. Bukankah tadi kita bisa tertawa bersama saat melihat Sven jatuh? Lalu kenapa sekarang kamu menangis? Kakekku dulunya juga sudah meninggal dan aku tidak menangis seperti dirimu. Ucap teman Palben yang berusaha menghiburnya. Sementara Kuni terkejut saat mendengar ucapan dari anak tersebut. Dengan kata lain, Sven tidak dibuli oleh satu anak, melainkan 2 anak yang ada di depannya ini. Jas sahabatku, kita telah menjadi sekutu yang sangat lama. Setelah kita menguburkan Paman Merakos, kita akan membuat perhitungan dengan keluarga Horcrux itu, percayalah padaku. Ucap seseorang yang bisa dikatakan seumuran dengan Jas Parler. Kamu benar Stako, kita akan membuat perhitungan dengan keluarga Horcrux sialan itu. Jika tidak, arwah ayahku mungkin tidak akan tenang. Ucap Jas penuh dengan rasa amarah. Pruk, prok. Hebat sekali. Suara tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan mampu menyita perhatian semua orang. Rupanya Kuni keluar dengan begitu percaya diri saat mendengar keluhan demi keluhan yang mereka lontarkan. Baik yang kecil ataupun yang sudah dewasa sudah tak bisa berpikir jernih dan itu semakin membuat Kuni muak. Siapa kamu? Presiden Fastern. Apa maksudnya ini? Dasar bajingan. Apa kamu tidak tahu kita sedang berduka? Teriak Trash.
dan Stako Matern secara bergantian. Berduka? Apa dibenarkan berduka untuk keluarga tolol seperti kalian? Bajingaan. Akan aku Kraak Aci teriak Trash saat Kuni entah bagaimana caranya memutar tangan kanannya dari jarak jauh dan membuatnya putus. Trash. Teriak Stako dan Palbern secara bergantian. Aku yakin kalian adalah seorang anak yang pandai. Sekarang katakan padaku, apakah saat kamu mendorong Sven dari lantai 2, apa kamu tidak kasihan padanya? Apa kamu menikmati setiap penderitaan yang dialami oleh Sven? Jawab. Teriak Kuni pada Palbern dan juga temannya, Julio Materns. Ayah, tolong. Tolong kami. Teriak Palbern saat melihat wajah menyeramkan dari Kuni. Siapa kamu? Dan apa tujuanmu datang ke sini? Ucap Stako mencoba mencari tahu maksud dan tujuan Kuni mengusik mereka. Kamu tanya tujuanku. Aku tidak perlu bertanya pada calon mayat sepertimu, tapi aku akan mengatakan satu hal padamu. Sven Horcrux adalah adik iparku dan aku bertindak balas dendam untuknya. Jadi aku tekankan sekali lagi, tidak akan ada orang yang selamat di ruangan ini. Termasuk rubah kecil kesayangan kalian ini. Ucap Kuni datar lalu mengangkat Palbern dan Julio ke atas tinggi sekali. Karena terlalu tingginya, kepala mereka sampai menyentuh langit-langit rumah mereka. Palbern, Julio. Teriak Stako lagi. Galan, jangan ada yang kamu sisakan. Ucap Kuni lirih yang kemudian jalan keluar dan langsung membunuh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Hanya para pelayan yang dibiarkan hidup oleh Kuni saat Galan membunuh semuanya kurang dari 3 menit saja. Ada sekitar 36 orang yang mati di tangan Galan. Termasuk Stako dan juga Trash. Dan hanya menyisakan Julio dan Palbern yang berada di langit-langit rumahnya. Sementara Faster lagi-lagi hanya bisa bergidik ngeri. Meskipun dia sudah pernah melihatnya, tapi saat melihat Galan mencabik-cabik tubuh mereka dengan sangat kejam sekali membuat otak Faster sedikit tidak mampu menahannya. Untuk kalian, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi nikmatilah kehidupan baru kalian. Ucap Kuni santai pada Palbern dan juga Julio sebelum akhirnya mereka dimasukkan ke pintu teleportasinya yang ternyata pintu tersebut terhubung dengan Pulau Buangan, Pulau Mervan. Meskipun kejam, tapi hanya itu satu-satunya cara yang bisa Kuni pikirkan. Karena dia tidak mau mengambil resiko lagi saat mereka sudah besar nanti. Ayo masuklah, Tuan Faster. Ucap Kuni lagi lalu Faster mengikuti perkataan Kuni dan dia kembali di tempat mobilnya, lebih tepatnya jok mobilnya. Sementara Kuni kembali untuk menemui Myurn di kediamannya dan akan mengabarkan kalau semua masalahnya sudah beres kali ini. Bab 285, pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Myurn. Ucap Kuni lirih saat melihat Myurn sedang melamun di balkon kamarnya. Sementara Myurn yang seperti mendengar suara Kuni lirih lalu berbalik dan benar saja. Kuni sudah ada di depannya saat ini. Kun. Ucap Myurn lirih lalu dia berlari ke arah Kuni. Maafkan aku Kun. Maafkan aku karena aku tidak mempercayaimu. Ucap Myurn sambil memeluk Kuni erat sekali. Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak mau, maka aku akan mencari caraku sendiri. Ucap Kuni. Apa kamu benar-benar membunuh Tuan Merakos Kun? Tanya Myurn penasaran. Hems, tidak juga. Ucap Kuni singkat. Jika bukan kamu, lalu siapa pelakunya Kun? Maksud aku bukan cuma Merakos si tua bangka itu, tapi juga seluruh keluarga Palern dan keluarga Materns juga. Ucap Kuni mencoba menjelaskan pada Myurn. Sedangkan Myurn langsung mendongak untuk melihat wajah Kuni. Epi, apa kamu serius? Dengarkan aku Myurn, untuk keselamatan orang yang aku sayangi dan juga kerabatnya. Aku tidak pernah bercanda Myurn. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengusik kehidupan orang-orang di sekitarku. Ucap Kuni tegas sekali. Apa yang kamu katakan Kun? Apa kamu rela menjadi seorang pembunuh? Ucap Myurn tak percaya. Dibunuh atau membunuh? Itu hukum yang ada saat ini Myurn. Lagi pula aku tidak asal membunuh. Aku hanya membunuh orang-orang yang sudah berbuat keterlaluan pada orang-orang terdekatku. Selain itu, aku tidak pernah membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Terang Kuni. Tapi, bukankah itu sama saja dengan kamu memberikan kesedihan untuk orang lain? Apa kamu tidak merasa kasihan pada mereka? Ucap Myurn lagi yang masih tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh Kuni. Percayalah padaku Myurn. Aku sudah pernah mengalami kesedihan yang jauh lebih mendalam lagi dan aku benar-benar berada di titik terendah saat itu. Jika mengenai kasus Fern, menurutku aku sudah sering mengalaminya, tapi saat aku kehilangan orang tersayangku secara bertahap, itu adalah kesedihan yang tidak bisa aku tanggung seorang diri. Itulah kenapa aku lebih memilih untuk membunuh daripada harus dibunuh. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa memahaminya karena kamu nyaris kehilangan Sven tadi. Tapi lupakan soal Sven yang masih hidup normal saat ini. Sekarang katakan padaku bagaimana perasaanmu saat melihat Sven terbaring tadi. Apakah kamu masih bisa menerimanya atau adakah kebencian di hatimu meskipun itu hanya sedikit? Terang Kuni panjang sekali. Mendengar penjelasan dan pertanyaan dari Kuni, Myurn lalu membayangkan situasi tentang Sven lagi. Bohong jika Myurn masih bersikap biasa-biasa saja. Myurn sudah bertekad akan membalas dendam meskipun Tuan Frosty menolaknya. Itulah mengapa dia tidak ingin Kuni terlibat karena dia ingin membalas dendam secara pribadi. Mungkin kamu benar Kun. Aku memang berencana akan membuat perhitungan pada mereka. Itulah mengapa aku tidak mengatakannya padamu karena aku ingin menghajar mereka.
Aku ingin menunjukkan pada mereka kalau singa yang tertidur akan terlihat sangat ganas jika mereka mengganggu tidurnya. Terang Myurn dengan mata yang penuh dendam. Hems, tapi mulai saat ini kamu jangan khawatir. Karena aku sudah membunuh mereka semua. Setelah ini tak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Dan jika masih ada yang mengganggumu, maka dapat aku pastikan seluruh keluarganya akan pindah alam di tanganku. Ucap Kuni tegas dan itu semakin membuat Myurn kagum dengan Kuni. Semakin Myurn melihat Kuni, rasa kagumnya semakin besar dan dia benar-benar bersyukur sekali telah bertemu dengan Kuni. Apalagi saat mengingat, sejak dia bertemu dengan Kuni, kehidupannya bisa dikatakan jauh lebih baik. Terlepas dari insiden yang dialami oleh Sven tadi. Kun, terima kasih. Ucap Myurn lalu dia langsung mengecup bibir Kuni mesra sekali. Ciuman yang harusnya dia anggap sebagai rasa terima kasihnya, kini berubah menjadi ciuman romantis yang membuat hasrat Myurn menyala kembali. Meskipun ini bukan ciuman pertama mereka, tapi Myurn sadar kalau hatinya memang jatuh cinta pada Kuni dan tak ada yang seindah ciuman sepasang kekasih di mana dengan sadarnya. Myurn ingin memberikan sesuatu yang lebih pada Kuni. Sementara Kuni hanya menikmatinya dan juga tak lupa dia sambil melihat Myurn yang memejamkan matanya itu. Rasa penasaran yang tadi sempat terputus karena insiden yang menimpa Sven. Kini Myurn ingin mengalaminya lagi dan kali ini Myurn benar-benar ingin memberikan harga diri dan kehormatannya pada Kuni. Hahase, hahase. Suara desah Myurn saat nafasnya sedikit tertahan oleh mulut Kuni. Melihat Myurn yang sudah mulai meninggi hasratnya, Kuni lalu menggendongnya dan menidurkannya di kasur empuk miliknya. Setelah itu Kuni melepas ciumannya untuk melihat apakah Myurn menginginkan lebih atau hanya sebatas ciuman saja. Apa yang kamu tunggu, Kun? Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ucap Myurn malu-malu. Sedangkan Kuni hanya tersenyum sambil memegang gunung kembar Myurn yang masih terbalut oleh pakaian yang dikenakannya itu. Apa kamu yakin? Aku ragu kamu bisa melayaniku seorang diri. Ucap Kuni sambil melirik jam di dinding kamar Myurn. Masih ada lebih dari cukup sebelum Kuni melakukan rapat yang diminta oleh Patimon. Sehingga Kuni memutuskan untuk bercinta dengan Myurn saat ini. Apa kamu meragukanku? Mungkin aku sadar kalau ini adalah pertama kalinya buatku. Tapi aku sudah pernah melihatnya dan aku yakin aku mampu melakukannya. Ucap Myurn lirih sekali karena dia sangat malu saat ini. Baiklah jika itu keinginanmu. Ucap Kuni lalu mendaratkan ciuman mesra lagi pada Myurn yang disambut hangat oleh Myurn. Hahase, hahase, hahase. Desah Myurn yang sudah mulai bernafsu itu. Sementara Kuni langsung saja membuka kancing baju Myurn satu persatu dan membuatnya sedikit terkejut juga. Meskipun begitu, Myurn tidak menolak dan dia hanya pasrah menerima perlakuan lembut Kuni. Setelah Myurn hanya bertelanjang dada, Kuni lalu mengarahkan mulutnya ke peting ranu milik Myurn dan menjilat-jilatinya seperti dia sedang memakan es krim yang sangat lezat sekali. Tak lupa Kuni juga menghisap peting kecil milik Myurn yang membuat Myurn bergelinjang-gelinjang hebat tanda dia sangat menikmati setiap servisan yang diberikan oleh Kuni. Ah Kun! Ah! Desah Myurn sambil matanya terpejam. Jika kamu sudah tidak tahan, maka bicaralah. Ucap Kuni kemudian melanjutkan aksinya menikmati harum dan lembutnya kulit Myurn. Dalam cumbuan-cumbuan biasa itu, Myurn sudah tidak dapat menahan rasa penasarannya yang membuatnya mau tak mau harus menarik kepala Kuni untuk menciumi bibirnya sedikit lebih panas lagi. Bab 286. Bercinta dengan Myurn. Kun, apakah ini yang dialami oleh mereka? Ucap Myurn sambil menikmati setiap cumbuan yang dilakukan oleh Kuni. Apa yang kamu maksud Myurn? Ucap Kuni sambil menghentikan cumbuannya. Maksudku, apakah mereka merasakan hal yang sama denganku saat kamu mencumbuiku? Mereka siapa yang maksudmu? Tanya Kuni lagi. Mereka, pemeran video syur yang pernah aku tonton itu. Apa kamu bercanda? Mereka hanya mendalami peran dan tidak semuanya menikmati Myurn. Bahkan aku bisa mengatakan dengan jelas kalau semua yang ada pada diri mereka itu palsu. Meskipun mereka terlihat menikmati dan mempesona. Tapi ketahuilah di belakang layar, mereka sering cekcok dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah ketidakmurnian adegan yang mereka lakukan. Semakin mereka beradegan biasa-biasa saja, semakin lama pula mereka bisa pulang sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain berpura-pura menikmatinya. Tapi kamu jangan khawatir. Saat ini aku akan memberikanmu sebuah kenikmatan yang sebenarnya. Yang lebih nikmat dari apa yang pernah kamu tonton. Dan bahkan aku yakin sekali kalau apa yang akan kamu rasakan ini bukanlah kepalsuan. Tapi ini murni, karena kita sama-sama menginginkannya. Terang Kuni lalu mengulum bibir Myurn lagi. Bukan hanya bibir Myurn, tapi kedua tangannya juga menjajaki gunung kembar yang sedang-sedang saja itu sambil sesekali membuat sensasi yang membuat Myurn terhentak karena sedikit terkejut. Oh acih, desah Myurn saat hasratnya kembali memuncak. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu melepas seluruh pakaiannya dan juga pakaian Myurn. Keduanya sama-sama telanjang bulat dengan mata keduanya saling bertemu. Mata Myurn yang indah dengan kondisi sedikit sayup itu telah menandakan kalau Myurn sudah menginginkan tahap selanjutnya. Sedangkan Kuni masih terlihat bergas sekali dan seperti tidak ada tanda-tanda hasratnya naik jika dilihat dari kedua matanya. Meskipun begitu, Myurn tetap menyodorkan wajahnya untuk diberikan pada Kuni, dan pada akhirnya mereka kembali bercumbu dengan sangat intens sekali. Sesekali tangan Kuni bergerilya di sekujur tubuh milik Myurn.
Sedangkan Myurn hanya melingkarkan kedua tangannya pada leher Kuni agar apa yang dilakukan oleh Kuni tidak sampai lepas. Dalam cumbuan yang semakin lama semakin panas itu, Myurn merasa jika jiwanya sudah meronta-ronta dan dia berharap Kuni akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Namun sayang, karena Kuni terlalu menikmati cumbuannya, sehingga dia tidak peka akan sikap Myurn yang sudah melepas lingkaran kedua tangan. Meskipun begitu, Myurn tetap melayani Kuni dengan penuh kasih, sampai-sampai. Hemzeze ahah, desah Myurn saat jari Kuni menyentuh dinding mahkotanya bagian luar. Mendengar desahan Myurn serta merasakan mahkotanya yang sudah sedikit becek itu, membuat Kuni menghentikan cumbuannya dan langsung melihat ke arah mahkota Myurn. Ini mungil sekali. Gumam Kuni lirih lalu secara perlahan mendekatkan kepalanya. Tak lupa dia juga membuka kedua paha Myurn lebar-lebar dan dari tindakannya, terlihatlah sebuah gua kecil berwarna pink yang diselimuti oleh hutan tropis yang tipis-tipis. Oh Wachkuun. Racau Myurn saat lidah Kuni ditempelkan pada mahkotanya dan menjilatinya. Bau khas mahkota tercium dengan sangat jelas. Walaupun begitu, Kuni tetap melumat habis mahkotanya yang membuat Myurn hanya bisa mendesah dan bergelinjang saat cumbuan Kuni di area paling sensitifnya tidak bisa dia tahan lagi. Geli, nikmat dan rasanya lebih enak dari apapun membuat keringat Myurn mengalir deras di sekujur tubuhnya. Kuun, Teus, terus, aha. Racau Myurn dan pada akhirnya, Tubuh Myurn berkedut saat dia mencapai puncak kenikmatan pertamanya di mana dia sangat menikmati sekali. Keringat jelas membanjiri di sekujur tubuhnya. Tapi bukan hanya keringat yang keluar. Tapi cairan putih samar-samar juga keluar dan Myurn yakin jika cairan itu yang membuat Myurn merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Sayan? Apa kamu menikmatinya? Tanya Kuni. Sayan? Ucap Myurn dengan mata berkaca-kacanya. Panggilan yang sangat sederhana itu mampu membuat hati Myurn terenyuh. Apalagi saat mengingat terakhir kali seseorang memanggilnya Sayan, adalah lebih dari 10 tahun yang lalu dan orang itu adalah ibunya. Tentu saja Myurn juga teringat dengan ibunya saat ini. Tapi Myurn sadar jika ibunya sudah lama meninggal dan orang yang memanggil dirinya Sayan dengan nada penuh kasihnya saat ini adalah seorang pemuda yang bisa menaklukkan hatinya. Baik Kuni Mirza. Terima kasih Kun. Tidak. Terima kasih Sayan. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas semua yang pernah kamu lakukan demi aku. Tapi untuk saat ini, Aku akan melayanimu dengan segenap jiwaku ini sayangku baik Kuni Mirza. Ucap Myurn lalu menutup matanya. Sementara Kuni langsung mengarahkan tonggaknya pada tangan Myurn. Kuni ingin agar Myurn mengarahkan tonggaknya pada mahkota miliknya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, justru mata Myurn terbuka dengan tiba-tiba saat tangannya seperti memegang sebuah botol air mineral. Ini tidak mungkin. Gumam Myurn lirih lalu dia bangun sambil melihat tonggak Kuni. Matanya semakin terbelalak saat yang dia pegang benar-benar tonggak milik Kuni dan membuatnya tanpa sadar membuka mulutnya lebar-lebar yang ditutupi oleh salah satu telapak tangannya. Kenapa Sayan? Di mana sikap lemah lembutmu yang mengatakan kalau kamu akan melayaniku dengan segenap jiwamu? Apa kamu sedang bergurau denganku? Ucap Kuni lalu mencembui Myurn tanpa menunggu balasan dari Myurn. Bagi Kuni, mahkota Myurn masih bisa menampung tonggaknya, karena Mela yang memiliki ukuran terkecil saja bisa. Masak Myurn tidak bisa. Batin Kuni dan terus-menerus mencembui Myurn sampai hasrat Myurn kembali memuncak. Dalam pikiran yang kembali melayang-layang itu, Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke mahkota milik Myurn dan memasukkannya secara perlahan. Terlihat, raut wajah Myurn kembali tegang saat dia bisa merasakan tonggak Kuni yang berusaha untuk menyeruak dan menjelajahi mahkotanya. Dalam keterkejutannya itu, dia merasakan rasa perih yang lumayan sakit. Mungkin karena ini pertama kalinya mahkotanya dimasuki oleh benda tumpul, sehingga dengan ketidakterbiasaannya itu Myurn mencoba menahannya sedikit lama. Meskipun begitu, rasa perih yang dia rasakan hanya beberapa detik saja sebelum mahkotanya seperti teraliri oleh udara yang sangat hangat sekali dan membuat rasa perih itu tiba-tiba hilang. Kemudian, rasa geli-geli yang baru pertama kali dia rasakan membuat otaknya seperti tersetrum aliran listrik sesaat sebelum otaknya kembali bekerja dan suara desahnya terdengar sangat merdu sekali.